Permainan ini hanya ada dua pilihan, tetap hidup atau mati. Karena ending dari permainan ini bagi yang kalah adalah mati. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, Squid Game. Mungkin kalian sudah mendengar ya tentang film ini. Ini film yang lagi fenomenal banget dan bahkan bisa dikatakan film paling laku di Netflix. Mungkin sebagian teman-teman di sini nggak semuanya sudah menonton, ada yang belum, ada yang udah, ada yang punya Netflix atau yang nggak punya Netflix mungkin bisa nonton dibajakan, gue nggak tahu juga. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang film Squid Game ini. Kita akan membicarakan mulai dari sisi sinopsis film ini, jalan ceritanya, sampai ke kontroversi-kontroversi yang ada di film Squid Game ini. Karena memang sekarang Squid Game ini menjadi perbincangan yang sangat hangat gitu ya. Dikabarkan beberapa adegannya itu ada sesuatu yang bocor di sana. Sesuatu yang bocornya itu nggak main-main yang menyebabkan kerugian untuk sebagian pihak. Nah, langsung aja kita bahas apa itu Squid Game. Oke, cerita ini diawali dengan sekelompok orang yang terlilit hutang. Dan orang-orang yang terlilit hutang ini jumlahnya sangat besar. Terus tiba-tiba mereka ditawarkan untuk terlibat dalam sebuah permainan dengan hadiah yang bisa dikatakan super besar juga, yaitu miliaran rupiah. Nah, dengan hadiah yang sebesar itu, geng, tentu saja mereka tidak sembarangan memainkan gamenya atau permainannya. Karena ada hal yang harus dipertaruhkan di sini. Bukan soal kemenangan atau mendapatkan uang aja nih, geng. Tapi juga mereka harus mempertahankan kehidupan mereka. Jadi mereka harus bertahan hidup di sana. Permainan ini hanya ada dua pilihan, tetap hidup atau mati. Jika tetap hidup, maka semua bonusnya akan dimenangkan, termasuk hadiah miliaran rupiah tadi. Jadi intinya mereka ini bertarung bukan cuma untuk mengejar kemenangan dan uang miliaran aja, geng, namun juga untuk tetap bertahan hidup. Karena ending dari permainan ini bagi yang kalah adalah mati. Oke, sekarang kita bahas dulu nih sinopsis atau jalan cerita daripada film Squid Game ini, geng. Ada seseorang yang berprofesi sebagai supir bernama Seong Ji-hoon. Di sini dia adalah seorang supir yang memiliki gaji kecil. Alhasil ibunya yang sudah tua harus ikut bekerja untuk menopang kebutuhan keluarga, geng. Lalu pada suatu hari nih ya, Ji-hoon ini mencuri ATM ibunya secara diam-diam. Dia mengambil uang di dalam ATM ibunya untuk dimainkan ke dalam sebuah permainan taruhan. Nah, hasil dari permainan taruhan tersebut, dia memenangkan uang sebesar 4.650.000 won. Di saat itu, Ji-hoon ini benar-benar merasa seneng banget nih, geng. Dia pulang ke rumah membawa uang hasil taruhan itu yang rencananya bakal dia belikan hadiah untuk putrinya, geng. Namun sayangnya nih, geng, di tengah jalan ternyata dia bertemu dengan debt collector. Ya namanya dia orang kurang mampu, dia punya hutang gitu. Nah, hutangnya ini udah nunggak, alhasil dia dikejar-kejar oleh para debt collector ini. Dalam pengejaran tersebut, uang itu pun juga ikut raib karena kecopetan. Nah, jadi masalah daripada Ji-hoon ini bertubi-tubi, geng. Akhirnya Ji-hoon ini ditangkap oleh para debt collector, lalu dia diberikan waktu untuk melunasi hutang tersebut paling tidak dalam waktu sebulan. Atau ganjarannya adalah jika dia tidak melunasi, dia akan kehilangan ginjal dan salah satu bola matanya, geng. Nah, jadi Ji-hoon ini sudah diancam gitu, geng. Namun Ji-hoon ini nggak nyerah gitu aja. Dia masih memiliki sisa uang yang hanya sedikit lagi. Karena memang niatnya pengen membuat putrinya bahagia, dia tetap membawakan hadiah. Namun di situ terlihat kayak Ji-hoon ini lesu banget gitu, geng ya. Karena udah ya banyak masalah lah, uangnya hilang gitu. Dia juga dikejar-kejar oleh debt collector karena harus bayar hutang. Ditambah lagi ketika dia sampai di stasiun, dia malah ditinggal kereta, geng. Nah, namun disinilah semuanya berawal. Saat itu Ji-hoon tiba-tiba saja dihampiri oleh seorang pria yang mengenakan jas dan membawa koper. Pria ini menawarkan Ji-hoon sebuah permainan, di mana permainan ini adalah permainan taruhan. Jika Ji-hoon menang, dia akan diberikan uang sebesar 100.000 won. Namun jika dia kalah, hal sebaliknya justru harus dia lakukan, yaitu memberikan 100.000 won kepada si pria yang berjas tadi, geng. Namun dalam taruhan ini, dalam permainan ini bersama sang pria yang mengenakan jas tadi, ternyata Ji-hoon ini terus-terusan kalah, geng. Karena dia tidak memiliki uang untuk membayar kekalahan, alhasil dia membiarkan si pria ini menampar pipinya sampai benar-benar merah banget gitu ya, karena nggak bisa bayar. Jadi otomatis mau nggak mau dia harus nahan fisik. Namun akhirnya di dalam permainan itu Ji-hoon menang untuk pertama kali. Nah, di saat menang, karena si pria yang mengenakan jas ini memang mempunyai uang,
pulang, dia memberikan uang sebesar 100.000 won kepada Ji-hoon. Nah, di saat Ji-hoon ini lagi ngitung duit nih geng ya, tiba-tiba aja pria ini menawarkan Ji-hoon untuk permainan dengan hadiah yang lebih besar. Awalnya Ji-hoon ini nggak peduli karena dia udah seneng banget kan dengan uang yang udah dia menangkan, yaitu 100.000 won tadi. Saking dia nggak pedulinya, dia nggak mau dengar, dia tuh pengen buru-buru pulang bawa duit tersebut geng. Tapi tiba-tiba aja nih si pria yang mengenakan jas tadi menyebutkan detail tentang riwayat kehidupan Ji-hoon. Sampai-sampai dia bisa menyebutkan jumlah hutang yang dimiliki oleh Ji-hoon. Nah, sontak aja Ji-hoon ini merasa kaget gitu. Namun si pria ini langsung meninggalkan Ji-hoon, tapi dia sempat meninggalkan kartu nama. Dan dia mengatakan kalau si Ji-hoon ini berubah pikiran, dia boleh menghubungi si pria tersebut untuk mengikuti permainan yang ditawarkan. Nah, lalu si Ji-hoon ini pulang nih geng, pulang ke rumah. Tapi sampai di rumah, dia kaget banget mendengar sebuah kabar dari ibunya kalau Ga Yeong bersama ibu dan ayah tirinya akan pindah tahun depan ke Amerika. Jadi Ga Yeong ini kayak anaknya gitu geng. Nah, Ga Yeong ini anak dari si Ji-hoon ini geng. Jadi hasil pernikahan dia dengan mantan istrinya. Namun mantan istrinya ini ternyata membawa Ga Yeong ke Amerika Serikat bersama si suami barunya. Nah, disinilah Ji-hoon akhirnya berubah pikiran geng. Dia didesak oleh ibunya untuk bisa mendapatkan hak asuh atas Ga Yeong. Cara satu-satunya untuk mendapatkan hak asuh adalah dengan membuktikan kalau finansial dia itu dalam keadaan baik, alias dia tercukupi gitu ya secara finansial. Nah, akhirnya Ji-hoon ini menghubungi nomor yang ada di kartu nama tadi, yaitu nomor pria yang memakai jas. Nah, karena dia sudah menghubungi, artinya dia udah deal dengan ajakan daripada pria yang memakai jas tadi. Nah, tiba-tiba sebuah mobil datang ke rumah Ji-hoon dan menjemput Ji-hoon. Ketika Ji-hoon naik ke atas mobil tersebut, dia langsung tertidur pingsan karena menghirup asap yang ada di dalam kabin mobil tersebut geng. Lalu tiba-tiba aja Ji-hoon ini sudah terbangun di sebuah tempat asing bersama banyak orang, dan dia sudah menggunakan sebuah pakaian yang udah ada kodenya geng, yaitu 456 terletak di dada kiri. Di ruangan lain, di ruangan terpisah gitu ya, terlihat beberapa orang sedang memonitor orang-orang yang berada bersama Ji-hoon di dalam ruangan tersebut, dan mereka semuanya ditumpuk atau dikumpulkan dalam satu ruangan. Jadi kayak kelinci percobaan gitu loh geng. Dari luar udah ada yang mantau pakai komputer, di dalam orang-orang yang dikumpulkan atau kelinci-kelinci percobaannya yang merasa kebingungan gitu. Nah, salah satunya adalah Ji-hoon. Lalu di sekeliling mereka juga ada semacam pengawal yang menggunakan baju berwarna merah berdiri rapat, dan semua orang ini menggunakan topeng geng. Dan salah satu di antara mereka ada yang memakai pakaian berwarna emas, dan ini adalah seorang pemimpin dari kelompok yang mengenakan pakaian merah ini geng. Salah satu dari mereka mengumumkan kalau peserta yang ada di sana termasuk Ji-hoon itu akan berpartisipasi di dalam sebuah permainan selama 6 hari. Dan dia juga mengatakan setiap orang yang memenangkan permainan ini akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan selama permainan berlangsung, mereka akan dijaga ketat oleh orang-orang yang berpakaian merah ini geng. Dan orang-orang yang berpakaian merah ini sengaja ditutupi wajahnya agar identitas mereka tidak terdetek dan mereka bisa berlaku adil terhadap peserta. Beberapa peserta tidak mempercayai hal ini, dan pasalnya mereka tuh merasa kayak mereka tuh dibawa ke tempat ini tuh kayak nggak lazim gitu ya, dengan cara yang nggak pantas, dan mereka merasa diculik gitu oleh kelompok ini karena tiba-tiba aja mereka masuk ke dalam mobil pingsan dan berada di tempat tersebut. Alhasil nih, panitianya itu nggak kehabisan akal. Mereka menampilkan satu persatu data hutang yang sangat besar dari keseluruhan peserta, karena memang peserta yang datang ke situ adalah orang-orang yang butuh duit karena terlilit hutang, termasuk Ji-hoon. Alhasil orang-orang ini merasa mungkin kena mental gitu ya, karena ya nggak ada pilihan, mereka mempunyai hutang yang sangat banyak, dan tiba-tiba aja panitia atau kelompok tersebut mengetahui data hutang mereka secara lengkap. Ya alhasil mereka semakin terpojok geng. Di posisi ini, karena mereka sudah tertekan atau diingatkan kembali dengan hutang mereka yang sangat banyak, para panitia ini bertanya kembali kepada para peserta, apakah mereka yakin ingin kembali ke kehidupan lama mereka yang terlilit dan terus dikejar-kejar oleh hutang, atau mereka memilih tawaran yang ditawarkan oleh pihak panitia atau kelompok ini geng. Namun sebelum para peserta menjawab atau menerima tawaran ini, mereka diberikan beberapa hal syarat gitu ya, beberapa syarat tentang permainan ini geng. Yang pertama, pemain tidak diperbolehkan untuk berhenti bermain. Terus yang kedua, pemain yang menolak permainan itu akan dieliminasi. Yang ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas orang yang ada di ruangan tersebut setuju untuk dihentikannya permainan tersebut. Tak lama setelah itu, karena semuanya sudah paham dan setuju dengan aturan, akhirnya permainan Squid Game ini dimulai geng. Pada awalnya mereka dibawa ke sebuah ruangan yang memiliki banyak warna dan juga memiliki sangat banyak tangga. Ruangan ini dikatakan kalau ini hanya sebuah transisi atau jembatan lah gitu ya, yang
menghubungkan tempat permainan yang sesungguhnya. Nah, lalu para peserta ini dibawa ke sebuah lapangan yang sangat besar. Di sanalah mereka memulai permainannya. Nah, untuk detail permainannya mungkin gue nggak mau jelasin banget, geng. Intinya di sini permainannya cukup kejam ya. Yang kalah itu mati, geng. Sebenarnya permainannya itu permainan-permainan yang lucu-lucu gitu ya. Kalau kita lihat, salah satunya itu ada permainan khas Indonesia yaitu tarik tambang. Nah, tarik tambangnya bukan tarik tambang sembarangan. Ketika salah satu peserta ditarik kalah, itu mereka akan jatuh ke lantai dasar. Dan ketinggiannya itu bisa dibilang semacam 7 lantai gitu, geng. Jadi semua peserta nggak ada yang hidup, udah pasti mati kalau kalah. Nah, mungkin buat lebih jelasnya lagi soal gamenya, kalian bisa langsung nonton filmnya Squid Game ya kan, biar gue nggak terlalu spoiler gitu. Nah, jadi bisa menikmati juga. Oke, untuk selanjutnya kita bakal bahas kontroversi dari film Squid Game. Film Squid Game ini mendapatkan kritikan yang sangat pedas daripada netizen. Dikarenakan di salah satu adegan mereka sempat menampilkan nomor HP yang nyata atau real, benar-benar nomor HP orang gitu ya, ditampilkan di film tersebut, dan nomor tersebut dapat di-capture oleh semua penonton. Yang fatalnya adalah ketika para netizen atau para penonton sudah melihat nomor tersebut, mereka beramai-ramai menelpon nomor yang ada di scene Squid Game tersebut. Nah, nomor ini entah nomor siapa, karena dikabarkan para pembuat film ini tidak memikirkan terlebih dahulu gitu ya, nomor siapa yang dia taruh. Itu bukan nomor pribadi dia, tapi asal aja. Walaupun asal, ya udah pastilah itu nomor pasti ada pemiliknya gitu. Nomor tersebut ternyata adalah nomor aktif milik seorang pria yang tidak diketahui identitasnya, geng. Dan dia mengaku kalau dia terganggu banget gitu ya atas kejadian ini. Dia sampai nggak bisa tidur karena setiap harinya ada sampai 4.000 penelpon yang menghubungi nomor tersebut. Dan bahkan dia juga terganggu dengan pesan singkat atau SMS yang masuk ke nomor tersebut. Gila, itu bener-bener nggak bisa ini ya, nggak bisa tenang hidupnya ya. Dan dikabarkan orang ini juga sampai-sampai saat tengah malam ketika dia sedang tidur, dia itu tetap mendapatkan telepon yang nggak jelas dari netizen. Nah, pasti mungkin kalian akan bilang, kenapa nggak ganti aja nomornya? Ya nggak segampang itulah bro. Yang namanya nomor handphone ya, apalagi kalau sudah dipakai lama gitu ya, itu sudah menjadi identitas si orangnya. Ya bisa aja di situ dia punya hubungan banyak dengan koneksi-koneksinya, keluarganya, atau kerabat-kerabat dia yang jauh. Kalau misalkan dia ganti nomor HP, otomatis komunikasi atau silaturahminya terputus. Nah, makanya dia mempertahankan mungkin. Ya, itu hal yang wajar. Nah, si pria pemilik nomor HP ini mengatakan kalau dia sempat mengangkat beberapa telepon daripada netizen tersebut. Nah, di sana dia mendengar semacam suara anak kecil yang mengatakan kalau anak kecil tersebut ingin mengikuti permainan Squid Game ini. Nah, si pemilik nomor HP merasa kebingungan karena ternyata dia belum mengikuti serial atau film daripada Squid Game ini. Jadi dia bingung gitu kan, permainan apa nih? Kok bisa bocil tiba-tiba minta dilibatkan ke dalam sebuah permainan yang dia sendiri nggak tahu itu permainan apa. Saking banyak yang menelepon setiap hari ya, pria ini ternyata merasa terganggu gitu. Kerjaan dia berantakan karena memang nomor HP itu adalah nomor HP yang berhubungan dengan banyak bisnisnya dia. Sampai-sampai dia harus meminum obat tidur karena stres banget setiap hari menerima telepon yang nggak jelas. Gila, ini bener-bener fail banget di film Squid Game di bagian ini ya. Menanggapi masalah nomor handphone yang tersebar ini, pihak production dari Squid Games ini itu berusaha untuk menghubungi si pemilik telepon untuk melakukan mediasi, dan mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik gitu, geng. Menanggapi permasalahan ini, bahkan Netflix pun ikut turun tangan dan mereka mengatakan akan menyelesaikan masalah ini serta membayar denda kepada si pemilik nomor HP karena kelalaian ini, geng. Besarnya biaya yang diganti oleh pihak Netflix terhadap si pria yaitu sebesar 1 juta won, alias kalau dirupiahkan itu 12 juta rupiah, geng. Nah, sementara itu dilansir dari Money Today, ternyata nggak cuma pria tersebut yang mendapatkan telepon teror dari netizen, tetapi ada beberapa korban yang menerima banyak panggilan anonim gara-gara game Squid Games. Menurut laporan tersebut, seorang korban yang berinisial A bahkan mengatakan dia stres banget. Dia mendapatkan setiap harinya itu kurang lebih 2000 telepon dan chat. Dan dia mengaku kalau rata-rata yang melakukan teror tersebut melalui nomor HP tersebut adalah bocah-bocah dan para remaja-remaja gitu ya. Ya wajar lah, bocah-bocah iseng gitu, geng. Nah, alhasil banyak yang merasa terganggu dengan bocornya nomor dari Squid Games ini, geng. Kontroversi selanjutnya, dugaan pelanggaran jaga jarak. Replika set atau
atau arena bermain Squid Games yang dibangun di stasiun Itaewon terpaksa ditutup lebih cepat daripada jadwal yang sudah ditentukan, geng. Hal ini didasari karena adanya kekhawatiran daripada masyarakat atas kebijakan karantina dan jaga jarak sosial. Nah, awalnya set ini dibangun untuk mempromosikan film Squid Games ini. Di sana direncanakan tempat tersebut untuk membuat para pengunjung merasakan suasana permainan seperti di dalam serial aslinya, geng. Kekhawatiran ini pertama kali muncul setelah sejumlah netizen mengomentari staf yang mengoperasikan set namun dia tidak memperhatikan pedoman keselamatan bagi para pengunjung. Nah, makanya dia dapat protes. Alhasil ya banyak orang-orang yang nggak suka gitu, geng ya. Kita ke kontroversi selanjutnya. Nggak cuma nomor handphone, ternyata Squid Game juga sempat menampilkan nomor rekening. Di episode terakhir dari serial tersebut terlihat ada sebuah nomor rekening yang nggak tahu ini sengaja atau nggak sengaja gitu ya. Yang jelas nomor rekening itu adalah nomor rekening yang aktif. Hal ini diketahui ada beberapa netizen yang penasaran dengan nomor rekening tersebut asli atau palsu gitu ya. Mereka mencoba mentransfer sejumlah uang ke rekening tersebut yang ternyata rekening tersebut aktif. Berarti kan lalai banget gitu ya produksi Squid Games ini, sampai-sampai banyak hal yang kecolongan dari nomor HP sampai ke nomor rekening. Di dalam kasus ini, para tim produksi dituduh kalau telah menggunakan nomor rekening asli tanpa seizin si pemilik. Nah, tapi di sini gue juga nggak tahu nih kerugiannya di mana. Karena kalau misalkan nomor rekening kita diketahui oleh orang, itu bukan berarti orang itu bisa mengambil uang kita kan? Malah justru dia yang bisa mentransfer ke rekening tersebut gitu. Nah, lalu sama dengan halnya dengan kasus nomor telepon yang tersebar tadi. Ternyata pihak production dari Squid Game ini telah menghubungi si pemilik nomor rekening dan meminta izin gitu ya. Ya udah pasti membayar beberapa denda lah ya, karena dia sudah menyalahgunakan barang pribadi milik orang lain. Kontroversi selanjutnya, Squid Games diduga menjiplak sebuah film yang berjudul As the God's Will. As the God's Will ini merupakan film asal Jepang yang diproduksi pada tahun 2014. Nah, film ini dicurigai sebagai referensi dari terciptanya Squid Games. Jadi bisa dikatakan gak cuma terinspirasi atau terinfluence gitu ya, tapi justru dikatakan ini menjiplak atau meniru. Sebenarnya sejak dari awal serial ini dirilis, yaitu pada tanggal 17 September 2021, para netizen atau para penonton tuh sudah merasa curiga dengan alur cerita daripada Squid Games ini, dimana plot daripada alur ceritanya itu mirip sekali dengan sebuah film asal Jepang. Di sini hal yang samanya itu adalah kedua film ini melibatkan permainan yang survival dead dan sama-sama menggunakan permainan masa kecil gitu, geng. Gak cukup sampai di situ, ternyata dari sinematografinya juga semacam ditiru oleh Squid Games gitu ya. Jadi pengambilan gambarnya itu mirip-mirip gitu, geng. Bahkan seorang netizen asal Korea Selatan sempat mengupload atau memposting kompilasi kesamaan dari dua film ini. Nah, namun tetap saja ya, geng ya, walaupun film ini menjadi kontroversi dan ada pro kontranya, banyak juga orang yang membela Squid Games ini, yang dimana mereka mengatakan kalau Squid Games ini memang keluarnya baru, tapi skrip mereka sudah dibuat sejak tahun 2008 silam. Nah, sutradara Hwang yang mengerjakan film ini, sebelumnya dia sudah berbicara tentang permasalahan ini terhadap pers gitu ya, di konferensi pers. Dia mengatakan kalau memang benar gitu ya, di permainan pertama itu terlihat mirip. Namun setelah itu tidak ada lagi permainan yang mirip dari antara Squid Games dan As the God's Will. Jadi awal-awalnya doang katanya gitu, geng. Dan bahkan sutradara Hwang ini mengakui kalau dia sudah menulis tentang film Squid Games ini antara 2008 sampai 2009. Dan pada saat itu sudah ditetapkan kalau game pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah dan lampu hijau. Dan bahkan Hwang juga sempat membuktikan kalau film As the God's Will itu ternyata dibuat atau ditulis pada tahun 2010. Ya berarti itu 2 tahun setelah dia menulis Squid Games. Nah, gimana menurut kalian, geng? Apakah benar Squid Games ini meniru film dari As the God's Will? Atau justru memang Squid Games ini adalah film asli atau ori hasil pemikiran dari penulisnya? Coba tinggalkan komentar di bawah.